Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kita masuk ke pembahasan tentang sifat Allah, sifat wajib bagi Allah ya. Yang nomor 8 yaitu iradah. Al-iradatu adapun iradat hiya wa hiya adapun iradah sifatun qadimatun ialah sifat yang qadim yang ada sejak Allah ada. Qaimatun yang berdiri atau yang ada bidzatihi di zatnya Allah, pada zatnya Allah Ta'ala, yukhassisu yang mengkhususkan biha dengan sifat Allah, dengan sifat qadim tersebut, al-mumkinu apa sesuatu yang mungkin bi ba'dima dengan sesuatu ya bi ba'dima dengan sebagian sesuatu ya juzu yang Allah boleh berbuat alaihi atas emak. Jadi iradah itu sifat qadimah ya. Jadi Allah ada bila awalin itu sudah bersama dengan sifat irodahnya juga. Jadi nggak datang kemudian nggak. Allah itu mungkin bisa mengkhususkan terhadap sesuatu ya. Ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, mengkhususkan ini, mengkhususkan yang lain yang itu gitu. Itu Allah bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Fa subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lahu bagi Allah ayat tasarrufa adapun bertasarruf, artinya bisa melakukan fil kauni di alam raya ini hasba masyiatihi, tergantung selera ya, tergantung kemauannya Allah, wa iradati dan kehendaknya Allah, wa hikmatihi dan tergantung hikmahnya Allah, kekuatan kebijaksanaan Allah. Jadi semua yang ada di alam raya ini adalah semua kehendak Allah. Fayaj'alu fayaj'ala bisa fayaj'alu maka menjadikan Allah haza, kemudian menjadikan Allah haza kepada hal tersebut tawilan, kepada hal ini tawilan panjang atau pendek. Jadi Allah itu ketika menghendaki sesuatu hal ini harus panjang, ini harus pendek ya, boleh-boleh aja tergantung Allah. Terus kehendaknya Allah lah. Kita nggak bisa intervensi ya. Hasanan qabihan menghendaki menjadikan Allah itu menjadikan terhadap sesuatu jelek, bagus atau jelek ya, boleh-boleh aja. Aliman jahilan atau menjadikan orang itu alim atau jahilan jadiin orang itu goblok, ya boleh-boleh aja. Fi hadzal makani di tempat posisi seperti ini atau figari atau di posisi yang lain. Jadi kehendak-kehendak Allah itu bisa terjadi tanpa ada intervensi dari makhluk. Menjadikan orang itu ganteng, jelek, bodoh, alim, bisa aja. Semua bisa Allah lakukan. Tanpa bisa diintervensi atau diganggu oleh hal lain. Ya sama ketika Allah mendaki orang Eropa lahir dalam terus tumbuh dalam kondisi tinggi ya bisa aja, atau orang Asia pendek, walaupun itu kalau dalam sains genetik, tapi kan itu genetika tinggi rendah itu kan semuanya dari tinggi pendek itu dari Allah. Jadi tidak bisa sekarang mengatakan secara genetik ini rendah, ini tinggi. Tapi kalau secara kejadian tetap atas kehendak Allah. Kalau sains itu hanya melihat fenomena ya. Melihat fenomena kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Tapi kita jangan lupa bahwa sains itu pun mengikuti perilaku alam.
Nah, perilaku alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Makanya jangan berhenti di sains, jangan berhenti di sebatas pengetahuan. Kita harus kembali ke back to basic-nya itu loh. Pengetahuan itu dari mana asalnya? Yang menggerakkan itu siapa nih itu? Yang menghendaki itu terjadi itu siapa nih? Itu Allah. Di situ. Itu pentingnya tauhid ya. Qala ta'ala dalilnya mana? Innama qauluna li syai'in idza aradnahu ayat an naqula lahu kun fayakun. Innama hanya sahnya qauluna perkataan kami li syai'in terhadap sesuatu idza aradnahu jikalau kami menghendakihu kepada syai' an naqula maka kami mengatakan lahu kepada syai' kun jadilah. Fayakunu maka jadi apa? Syai' tersebut. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu cukup ngomong. Jadi, ya jadi. Gitu. Itu Maha Kuasa Allah. Surat An-Nahl ayat 40. Dalil ini di surat An-Nahl ayat 40. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa yakhluqu Rabbuka dan Tuhanmu yakhluqu yang menciptakan maka pada sesuatu yasha'u yang Allah inginkan wa yakhtar dan Allah pilih. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu sesuai keinginan dan sesuai pilihannya. Nah, maka lahumul khiyarah. Tidak ada karena tidak ada karena ada lahum bagi mereka al itu apa? Opsi atau pilihan. Allah itu yang menentukan Allah begini ya begini gitu, nggak bisa diintervensi. Nggak ada pilihan, makhluk itu nggak ada pilihan. Pas penciptaan awal, contoh saya dilahirkan dari rahim ibu saya. Saya tidak bisa milih lahir dari siapa gitu, ibunya siapa nggak bisa. Tiba-tiba pengen gitu lahir dari jadi anaknya istrinya Bill Gates itu ya nggak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Semua itu Allah yang menentukan, Allah yang milih. Kita itu loh nggak bisa menentukan kita pengen lahir dari siapa, nggak bisa. Itu hanya irodah dan kuasa Allah subhanallahi maha suci Allah wa ta'ala dan mahlul Allah amma dari sesuatu syirikun yang mereka syirikatkan yang mereka syirikan. Jadi Allah itu terbebas ya dari sesuatu yang lain. Musyrik itu namanya kan menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, itu dosa paling besar, itu nggak ada ampunannya lagi kalau itu. Surat Al-Qasas ayat ini dalilnya ada di surat Al-Qasas ayat 68. Wa qala ta'ala dalil lagi ini full dalil ya. Quran semua nggak bisa dibantai ini. Qulillahumma qul katakanlah Muhammad, Allahumma ya Allah malikul mulki. Wahai zat yang menjadi raja di raja ya. Rajanya para raja tu'til mulka yang engkau bisa memberikan kekuasaan man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki wa tanzi'u dan bisa mencopot engkau al mulka kepada kuasa miman dari orang tasya'u yang engkau kehendaki tu'izzu dan bisa mengagungkan menguatkan siapa engkau man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki wa tuzillu dan bisa menghinakan siapa engkau man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki ya Allah biadikal khair dengan biadika dan di kekuasaanmu di dalam kekuasaanmu al khairu apa adapun kebaikan. Jadi Allah itu maha segalanya ya. Allah itu raja di raja. Allah berkehendak mencopot kerajaan kuasa dari seseorang. Sepertinya Rusia itu dulu kan superpower. Ketika Allah berkehendak mencopot, menghancurkan Rusia, jadi menghancurkan Soviet bukan Rusia. Soviet itu dulu kan salah satu kekuatan power ya. Kalau Allah berkehendak, sebabnya dari mana aja. Cuman ketika Allah berkehendak menghancurkan itu kekuasaan, ya bisa. Cina yang dulu negara miskin,
Allah berkehendak kaya, sebabnya dengan apa gitu, itu urusan Allah ya, yang kita bisa lihat nanti. Terus menjadikan negara ini superpower bisa. Kalau secara pandangan manusia, makhluk, itu karena kemajuan teknologi, karena ini segala macam, itu sebab. Tapi yang menghendaki Allah, menghendaki adanya sebab itu Allah. Gitu. Ini kajian tauhid ya, bukan kajian ekonomi atau bisnis enggak, atau sains enggak. Ini kajian tauhid. Penyebabnya mungkin kemajuan teknologi, terus sains segala macam itu sebab, tapi yang membuat sebab itu Allah. Nah, ini kajian tauhid seperti itu. Innaka sungguhnya Allah panjenengan ya Allah ala kulli syai'in terhadap sesuatu qadirun yang maha kuasa. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 26. Wa qala ta'ala firman Allah Ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi bagi Allah mulkus samawati wal ard. Kekuasaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha'u. Allah menciptakan kepada sesuatu yasha'u yang Allah kehendaki, yahabu memberikan anugerah liman kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki inasa kepada keturunan perempuan, punya anak perempuan, wa yahabu dan Allah juga memberikan anugerah liman kepada orang yang Allah kehendaki azzukura kepada memiliki keturunan laki-laki. Au yuzawijuhum atau Allah bisa menjodohkan mereka dzukuranan sehingga menghasilkan keturunan laki-laki wa inasan dan juga keturunan perempuan. Jadi Allah itu berhak berkehendak ya untuk menentukan sesuatu, termasuk memberikan keturunan. Ada yang punya anak laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang punya perempuan, iya laki iya, itu semuanya kehendak Allah. Wa yaj'alu dan menjadikan Allah man kepada orang ya yang Allah kehendaki hakiman, mandul. Dah. Allah juga berkehendak untuk menjadikan seorang menjadi mandul, jadi nggak punya keturunan. Tapi itu kuasa Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi orang yang mandul. Atau orang yang dikehendaki Allah mandul. Itu kita harus jaga banget perasaan-perasaannya. Karena ketika dia ridho dengan apa yang ditentukan Allah, insya Allah dia merupakan orang baik. Innahu, karena sungguhnya Allah alimun, maha mengetahui qadir, maha kuasa. Surat Asy-Syura, ini surat Asy-Syura ayat 48 sampai 50. Saya kira cukup ya. Satu aja dulu, ini banyak dalilnya. Kita bahas satu sifat aja udah banyak dalilnya. Ini untuk menguatkan ya, untuk memberikan pemahaman logika-logika tauhid kepada kita. Bahwa semua itu kehendak Allah. Adapun sebabnya itu bisa muncul dari manusia. Tapi yang menciptakan sebab itu Allah. Ini logika tauhid yang harus kita pegang. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.